Pada waktu panggilan keempat, beliau itu dipanggil sebagai saksi, lalu hari itu juga dirubah menjadi statusnya tersangka. Kalau seandainya kejaksaan telah memiliki bukti awal, kenapa nggak dipanggil aja sebagai tersangka? Melihat politis, karena dulu kan positioning Pak Tom Lembong sebagai berseberangan dengan Pak Prabowo gitu. Maka kemudian orang melihatnya secara politis. Tapi kalau kemudian dilihat dari perjalanan kasus ini, ya kita konfirmasi ke teman-teman kejaksaan, kenapa ngangkat kasus ini? Ya ini clear bahwa ini konteksnya penegakan hukum, Pak Ketua. Yang kedua, dikatakan kenapa kok menteri-menteri yang tidak diperiksa? Ya nanti bisa akan diperiksa nih. Mana ada nanti akan diperiksa? Kenapa tidak diperiksa sebelumnya? Proses-proses hukum yang tidak benar tidak perlu dihormatin. Sekalipun itu penguasa, sekalipun itu dia pejabat yang berwenang, kalau proses hukum penegakannya tidak benar, tidak berkeadilan, jangan pernah dihormati supaya jadi pembelajaran. Jadi sekali lagi, kalau kasus Tom Lembong ini menurut saya ya alat buktinya tidak ada. Kasus korupsi impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong memasuki babak baru. Melalui kuasa hukumnya, Tom Lembong mengajukan pra-peradilan. Apakah benar tidak ada notulensi rapat koordinasi yang menyatakan negara kita surplus gula? Akankah kasus korupsi impor gula ini hanya berhenti di Tom Lembong atau bisa melebar ke pihak-pihak lain? Untuk membahasnya, saya Yasmin Muntas mengundang kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwandi, dan mantan Wakapolri Komjen Polisi Purnawirawan Ugro Seno dalam Open Minded. Terima kasih Pak Ugro Seno, Pak Ari, dan Pak Pujiono sudah menjadi tamu saya di Open Minded. Kita lagi membahas terus nih soal masalah Tom Lembong ya. Dan saya mau ke Mas Ari dulu. Mas Ari, terakhir komunikasi dengan Pak Tom kapan? Kemarin kita mengunjungi beliau. Kebetulan istrinya sudah datang ke Indonesia. Jadi besuk beliau dan alhamdulillah kondisinya baik ya. Dan selama ini proses kita untuk besuk semua lancar, nggak ada masalah. Baik. Beliau juga tidak ada permasalahan di sana. Cuman kita lagi mengajukan untuk bisa konsultasi secara online ke dokter beliau yang di Singapura aja. Ya. Oh, ada sakit apa? Biasalah rutin, pemeriksaan rutin, konsultasi online. Oke. Oh, majuan sedikit boleh Pak Ari. Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Tom kepada Pak Ari? Dalam artian gini, kan Tom Lembong itu disebut mengetahui penunjukan PTAP ya oleh CS, tersangka Charles Sitorus. Dalam artian kan kalau dari skema yang disebutkan atau dari kronologi yang disebutkan bahwa penunjukan ke PT PPI, which is itu adalah BUMN. Lalu BUMN itu melalui salah satu direkturnya, yakni TSK CS, menunjuk atau kita sebutnya mungkin kayak ngesap gitu ya ke beberapa perusahaan swasta gitu. Dan disebutkan Pak Tom itu mengetahui. Nah sejauh ini pengakuan Pak Tom Lembong kepada Pak Ari itu seperti apa? Apakah yang bersangkutan mengetahui ketika dari PPI itu akan ditunjuk ke perusahaan-perusahaan swasta? Iya, jadi perlu saya sampaikan dulu di awal bahwa Pak Tom Lembong ini merupakan lanjutan dari menteri sebelumnya. Ya. Beliau masuk bulan Agustus ya. Tanggal 12. Ya. 12 Agustus 2015. Beliau dilantik dan melanjutkan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Nah, dalam surat-surat yang berlangsung antara PPI dengan Kementerian Perdagangan itu mereference terhadap surat-surat sebelumnya, menteri sebelumnya. Which is Rahmat Gobel. Ya, jadi Pak Tom Lembong itu melanjutkan surat sebelumnya. Nah, terjadilah komunikasi dalam surat menyurat tersebut. Pak Tom Lembong juga menyurati Menteri BUMN selaku atasannya PPI. Ya, disitulah terjadi proses di sana. Nah, dalam proses ini yang perlu disampaikan bahwa pertama Pak Tom Lembong sudah melalui prosedur semua. Bahwa surat itu dari bawah, dari direktur ke dirjen sampai ke beliau. Ya. Dan pun dengan PPU-nya komunikasi pun mulai dari bawah komunikasi tersebut. Nah, ketika pada sampai tadi yang Mbak Yasmin sampaikan, di situ adalah itu urusannya PPI. Karena memang harus diakui secara jujur pada waktu itu PPI ini nggak punya dana. Nggak memiliki dana. Sehingga untuk pengolahan itu membutuhkan dana, mereka mengajak pihak-pihak lain
itu kewenangannya PPI dan itu tidak melanggar. Jadi kalau dikatakan itu melanggar juga salah. Jadi ibaratnya sebenarnya seperti ngesap ya. Kalau kita bilang ada sesuatu yang dikerjakan, terus akhirnya ditunjuk beberapa perusahaan untuk melaksanakan itu. Itu oleh PPI. Dan memang pada waktu itu dilaporkan kepada Pak Tom. Jadi bukan Pak Tom yang menunjuk mereka itu. Nah, makanya kan kejaksaan, nanti saya bisa bertanya ke Pak Puji. Kejaksaan itu kan mengatakan bahwa Pak Tom itu mengetahui ketika dari PPI beralih ke perusahaan-perusahaan swasta. Bentuk mengetahui itu apa gitu? Apakah hanya berdasarkan pengakuan dari TSKCS atau ada bentuk surat persetujuan tertulis, tanda tangan dan sebagainya, atau ternyata malah nggak tahu atau gimana? Enggak, memang kan itu ada rapat-rapat lanjutan setelah itu. Pada rapat-rapat lanjutan itu diinformasikan bahwa PPI ternyata tidak sanggup. Lalu mereka merekrut pihak-pihak yang lain. Dan Pak Tom ngecek bahwa sebelumnya juga seperti itu. Dan bahkan sekarang juga seperti itu. Juga seperti itu. Nah, itu artinya tidak ada sesuatu yang dilanggar, baik itu secara peraturan maupun secara kebiasaan di sana. Jadi kalau kita fokus terhadap isu yang dibuat oleh kawan-kawan kejaksaan, ada 3 hal sebetulnya. Yaitu pertama bahwa tadi menunjuk pihak swasta, lalu pada waktu itu lagi surplus, lalu pada waktu itu tidak ada koordinasi. Dan nggak boleh GKM, katanya harusnya GKP. Betul. Nah itu kan juga perlu kita elaborasi ya. Betul. Sebenarnya pada saat ini juga saya tadinya mau mengundang anggota DPR dari Komisi 6, namun yang bersangkutan berhalangan hadir gitu. Artinya biar lebih jelas soal GKM, GKP, dan GKR gitu, rafinasi dan sebagainya. Jadi artinya kalau menurut info dari Pak Ari barusan adalah seperti itu ya, bahwa yang disampaikan kejaksaan 3 hal itu, GKM, tapi GKP jadi GKM, terus BUMN jadi swasta, dan satu lagi tidak dalam keadaan surplus, itu kondisinya pada saat itu tidak ya? Ya, jadi semua sudah kita jawab semua, itu tidak benar semua. Jadi pada waktu itu tidak lagi surplus, dan untuk menunjukkan swasta itu tidak melanggar aturan, dan koordinasi juga tidak benar karena semua surat-surat itu ditembusin dan dalam rapat-rapat di Menko disampaikan. Berarti saya bisa menggarisbawahi bahwa keputusan untuk mengimpor itu meneruskan yang lama. Betul. Dan juga Menko-nya tahu. Betul. Berarti kalau Menko tahu sampai ke presiden nggak? Tentunya dilaporkan juga dalam rapat-rapat kabinet. Disampaikan juga. Oh iya, jadi harusnya sampai level presiden pun mengetahui impor itu. Iya, tidak spesifik hanya masalah ini. Iya. Dalam setiap rapat kabinet semua kegiatan itu dilaporkan. Oke, Mas Puji, saya mau minta tanggapan Anda atas pendapat Pak Ari barusan, dan juga banyak masyarakat menilai ini adalah beraroma politis gitu. Nah, Anda sendiri sebagai Ketua Komisi Kejaksaan bagaimana tanggapannya? Baik, kalau pertama begini ya, disclaimer posisi dulu. Kalau Komisi Kejaksaan itu kan bukan bagian dari integral dari Kejaksaan Agung ya. Jadi kita posisinya adalah dalam hal-hal baik tentu kita memberikan apresiasi. Dalam hal-hal yang tidak atau kurang baik tentu kita juga akan memberikan a priori. Menurut Anda ini hal yang baik atau tidak? Kalau penangkapan Tom Lembong, berita pertama tentu kita harus melakukan apresiasi. Bagian dari pengungkapan kasus korupsi kan, itu kita apresiasi. Tetap kemudian meskipun di belakang tetap kita ada a priori yang harus kita taruh. Kalau teman-teman kejaksaan kan tentu apresiasi semuanya kan. Nah kalau kita apresiasi tetap harus kita berikan sebagai bentuk dukungan bahwa kejaksaan serius, apalagi ketika kemudian Pak Prabowo membuat klaster melalui Menko Polkam ya. Ada klaster salah satunya adalah dalam pemberantasan korupsi. Salah satu klaster itu dipimpin oleh Pak Jaksa Agung, dan ini bagian dari kita lihat gebrakan pertama di pemerintahan Pak Prabowo ya, mengungkap kasus ini di antara kasus-kasus yang lain ya. Walaupun sprindiknya dari 2023, berarti presidennya bukan sampai Prabowo. Yang anu ya. Ya, maksudnya sprindiknya terbitnya kan bulan Oktober 2023. Ya, terlepas dari semua itu kan keberanian untuk memunculkan di era ini kan ini menjadi positif kan menurut kita. Nah, itu pertama. Terus yang kedua terkait case yang disampaikan Pak Ari, tentu kalau di Pak Ari kan memang bagian dari pembelaan terhadap tersangka ya, kita sekali lagi kan tetap harus mengetahui posisi ini dan kita berikan ruang itu. Bahkan ketika tadi saya tanyakan di awal, Pak Ari ketika ketemu sama Pak Tom Lembong ada masalah nggak gitu, kalau ada masalah tolong sampaikan ke kita. Itu bagian dari kita untuk melakukan check and balances kan. Kita juga akan kalau ada masalah untuk menemui taruhlah Pak Tom Lembong
ada hal yang misalnya dipersulit segala macam, kita juga akan ingatkan ke teman-teman di kejaksaan agar tidak dipersulit. Itu adalah hak dari tersangka. Nah, sampai saat ini nggak ada masalah. Nah, alhamdulillah. Nah, terus yang kedua terkait dengan case, kenapa kita berikan apresiasi, ya itu tadi di awal. Terus yang kedua kan dari proses penyidikan, ya harapan publik kan tentu jangan sampai ini kasus politis, karena kan aroma melihatnya kan awal saya sampaikan di mana-mana juga sama, bahwa melihat politis karena dulu kan positioning Pak Tom Lembong sebagai berseberangan dengan Pak Prabowo gitu. Maka kemudian orang melihatnya secara politis. Tapi kalau kemudian dilihat dari perjalanan kasus ini, ya kita konfirmasi ke teman-teman kejaksaan kenapa ngangkat kasus ini. Ya ini clear bahwa ini konteksnya penegakan hukum Pak Ketua. Oke, apa beberapa hal ya. Ya misalnya tadi sudah disebut Mbak Yasmin misalnya. Terus juga kebijakan apa yang kemudian dianggap melawan hukum gitu. Ya dalam penunjukan ketika bulan Oktober ya tahun 2015 itu kan kementeriannya Pak Tom Lembong kan. Nah, bulan Oktober tahun 2015 ya dianggap melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Permendak gitu, Permendak. Oh, itu impornya Oktober 2015. Penunjukannya. Ya, penunjukannya itu Oktober tahun 2015. Oke. Jadi dengan kata lain Anda menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini betul-betul murni hukum. Jadi dalam koridor ini sejauh ini kita lihatnya koridor hukum, meskipun juga kita punya harapan ya. Kita punya harapan bahwa ketika case ini kemudian bisa dielaborasi lebih luas, ya bisa saja kepada menteri-menteri yang lain, baik itu sebelum atau sesudah, ya kita dorong. Okay. Tapi sekali lagi dorongannya bukan karena no viral no justice, dorongan karena ini politis atau tidak, bahwa ketika bukti-bukti cukup untuk dilakukan penyelidikan atau setidak-tidaknya adalah pemanggilan terhadap menteri-menteri sebelum atau sesudah, kita dorong, nggak ada masalah. Sprindik itu kan ditujukan untuk impor gula dari tahun 2015 sampai 2023. Anda menganggap harus nggak menteri-menteri perdagangan sampai periode tersebut diperiksa? Ini kan bukan karena desakan masyarakat atau apa, artinya berdasarkan sprindik yang aja. dilihat kan perbuatan melawan hukumnya kan. Nah, perbuatan melawan hukum itu melawan hukum yang mana? Nah, sejauh ini kan yang disampaikan ke kita melawan hukumnya adalah ketika persetujuan izin impor itu yang bulan Oktober tahun 2015 itu. Nah, kan persetujuan izin impor itu dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, yang itu nanti mungkin akan diuji oleh Pak Ari gitu. Nah di situ, nah yang di menteri yang lain kita belum mendapatkan datanya. Kalau ada datanya ya silahkan kemudian sampaikan ke kita juga, nanti akan kita dorong, nggak ada masalah. Ya, oke, saya ke Pak Ugro dulu. Pak Ugro, kalau Anda melihat ini kan di sejumlah media sudah mengatakan arahnya sepertinya politis ya Pak. Tapi yang menjadi pertanyaan awal saya dulu ya, kira-kira sebenarnya Kejaksaan tuh kira-kira membuka kasus ini berdasarkan apa ya gitu? Karena kan harusnya ada laporan biasanya seperti itu, atau temuan sendiri. Ini hasil diskusi saya juga dengan beberapa teman ya, salah satunya misalnya pakar hukum pidana yang mengatakan yes, itu kira-kira kok bisa ya Kejaksaan ujuk-ujuk tiba-tiba memeriksa kasus ini gitu? Apakah didahului oleh laporan atau temuan oleh Kejaksaan sendiri, misalnya lagi menyelidiki kasus lain, lalu tiba-tiba ketemulah kasus ini gitu, impor gula, korupsi impor gula. Nah, itu seperti apa? Iya, pertama saya melihat bahwa tindak pidana korupsi itu adalah extraordinary crime. Jadi penyidikannya beda dengan tindak pidana biasa, misalnya copet itu lain. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada dugaan tindak pidana korupsi yang dituduhkan saat ini ditersangkakan pada Pak Tom Lembong. Sebetulnya kita kembali kepada undang-undang ASN juga bisa. ASN bisa melaporkan kalau di situ ada dugaan korupsi, bisa, dugaan tidak pidana bisa. Nah, itu laporan pertama. Makanya saya bilang penyidikan itu ilmunya cukup berat, semacam detektif. Dan itu harus sekolah, tidak mengatakan kira-kira di sana ada ini, saya bisa masuk, tidak bisa seperti itu. Dan itu harus dilakukan dengan penyelidikan tertutup supaya tidak ketahuan. Nah, kalau sudah misalnya ada tindak pidana yang misalnya pembunuhan, itu bisa penyelidikan terbuka. Nah, makanya dengan kasus Pak Tom Lembong ini, informasi awal untuk mengatakan di situ ada dugaan pidana korupsi dari mana? Siapa yang lapor pertama kali?
Nah. Dan kapan Pak? Sebetulnya begitu juga kan pertanyaannya itu. Siapa yang melapor pertama kali dan kapan? Harusnya mungkin nggak kira-kira kalau ada yang lapornya tahun 2023 gitu atau harusnya kan lapornya pada masa itu. Ya, jadi laporan itu kan ada 2. Laporan yang dibuat oleh petugas kalau dia mendatangi TKP ada kecelakaan lalu lintas. Nah, apakah ini ada petugas jaksa yang datang menyatakan di situ belum ada laporan tapi ada korupsi, mungkin laporan intelijen kan bisa nih. Nah, tapi kemungkinan kecil kalau sampai ketahuan ke arah Pak Tom Lembong mau diarahkan pasti kan kelihatan sekali ada apa gitu nih. Yang kedua kalau ada masyarakat yang lapor kepada aparat, itu laporan. Jadi model laporannya seperti apa yang dibikin ini? Kalau di KPK kan ada laporan kejadian LK itu. Saya nggak tahu ini laporan awalnya mungkin seperti apa, itu sudah dibuatkan LP belum? Dasar laporan tadi kalau sudah ada, baru sprindik. Sprindik nanti apa? Penyelidikan. Jadi kalau tahu-tahu dipanggil belum ada kalau diduga belum ada alat bukti yang cukup, nah itu baru dilakukan penyelidikan. Tapi tertutup loh, belum terbuka. Nah, kalau penyelidikan tadi sudah cukup bukti, bisa dinaikkan penyidikan itu baru memanggil. Tapi kalau undangan sebagai saksi, semua yang diduga tersangka sebagai saksi, ini ke depan nanti penegakan hukum bahaya. Pelaku pemerkosa dipanggil dulu sebagai saksi dulu sebelum ditahan. Jadi tersangka itu saya berhak diam nanti pada saat memang sudah ditemukan cukup alat bukti dan tugas penyidik tadi dengan alat bukti yang cukup tadi menemukan tersangkanya baru diserahkan ke pengadilan. Jadi dengan kata lain menurut Pak Ugro ini memang harusnya ada laporan ya, dan sebenarnya ini misteri sebetulnya. Siapa sih sebetulnya yang melapor soal kasus korupsi importasi gula ini? Dan itu kapan gitu. Nah, tapi tadi Mas Puji atau Pak Puji sudah mengatakan bahwa nggak harus gitu ya. Ini off the record sebelum kita taping tadi Pak Puji udah mau jawab itu nggak harus gitu. Jadi silakan dibantah nih. Ya, ini jadi kita kayak kuliah awal kan. Jadi kalau kita kuliah awal itu kan dulu waktu ngambil sarjana hukum itu kan delik itu kan ada yang sifatnya aduan dan formil. Nah, kalau korupsi ini kan bukan aduan ya, jadi formil. Bahkan para penyidik itu yang sekarang ini kita dorong untuk bukan berdasarkan aduan saja dari masyarakat, bukan saja laporan dari masyarakat, tapi building the case. Jadi building the case. Kenapa kemudian korupsi itu harus kemudian pengungkapannya harus hingar-bingar? Itu menurut kita yang festivalisasi ini harus kemudian dijauhi. Nah, building the case ini yang kemudian justru harus dikuatkan oleh para penyidik. Peningkatan kapasitas kualitas penyidik itu penting untuk kemudian building the case. Nah, cuma kemudian memang tidak populer itu atau belum populer di kalangan masyarakat, sehingga ketika kemudian tiba-tiba orang dijadikan tersangka, ini kok tiba-tiba jadi tersangka, ini tidak populer. Tapi sekali lagi ini ya harus kemudian menjadi perhatian kita bersama juga. Artinya jangan sampai kemudian ketika penyidik itu memiliki kewenangan yang begitu besar, nanti juga abuse of power kan. Jadi siapapun juga yang dikhawatirkan Pak Ugro, nanti siapapun bisa jadi tersangkakan gitu. Makanya kan dalam KUHAP kita kan memberikan kanalisasi ketika ada abuse of power, di-challenge melalui pra-peradilan. Pra-peradilan itu kanalisasi yang diberikan oleh undang-undang agar tidak munculkan kesewenang-wenangan ketika kemudian para penyidik itu kemudian melakukan pelanggaran. Itu satu. Kedua, menurut saya juga ini debatable juga, tetapi saya pun di beberapa kuliah, termasuk juga kepada teman-teman, menyampaikan tidak semua korupsi itu kita menganggapnya sebagai extraordinary crime sebenarnya. Kalau menganggap korupsi itu sebagai extraordinary crime, itu banyak levelnya, jenisnya kan banyak. Bahkan kalau di Undang-Undang Tipikor kita itu ada 7 jenis tipikor itu, dan tidak semua kita menganggap itu sebagai extraordinary crime. Sehingga ketika kita selalu menganggap korupsi itu sebagai extraordinary crime, pikiran kita bahwa korupsi itu ya akhirnya sama dengan kejahatan HAM, sama dengan kejahatan yang menyebabkan orang ya besar itu iya, tapi di sisi lain adalah itu harus kemudian kita melihat ini bagian dari perilaku pidana yang ternyata hidup bersama dengan keseharian kita gitu. Oke. Tapi Anda mengatakan bahwa nggak harus ada laporan. Nah, pada saat kejaksaan akhirnya mengarahkan ke seseorang, ya kita nggak usah sebut Tom Lembong lah, siapapun itu, apakah tidak
tidak dilihat bahwa itu sebagai kayak tebang pilih dong. Kan bisa aja kayak razia atau sidak gitu kan, ke siapa aja gitu. Nah, masalahnya kenapa pas ke situ gitu? Ya, jadi pada sisi ini yang kemudian kan kita dorong. Jadi satu ya, yang pertama kenapa kemudian kita muncul apresiasi itu, ya ibaratnya lah misalnya dalam razia itu orang yang tidak pakai helm yang ketangkap 1 misalnya ya, yang padahal yang nggak pakai helm 5 orang misalnya. Nah, 1 itu ketangkap, tentu kan kita kasih tepuk tangan dulu dong. Bahwa yang 4 lepas. Jangan lihat 4-nya gitu doang, ya dulu. Tapi kita lihat 1-nya ini yang nggak pakai helm ketangkep. Nah, kan alasan kenapa yang itu? Ya, kenapa kemudian nangkepnya bisa 1? Kita konfirmasi. Oh, karena kita ketika nangkep, wah ininya tangkapnya 1 orang gitu. Nah, tolong dikejar kan juga ada CCTV tuh, ada CCTV yang kemudian ada plat nomornya, orangnya juga kelihatan. 4 yang lain tolong dikejar. Nah, tugas kita kemudian mendorong 4 yang nggak pakai helm itu, misalnya itu dianggap sebagai bukan kaitannya dengan case ini ya, itu juga kemudian. Ya, tapi ini masih debatable ya. Saya sebenarnya masih merasa gini, kok tiba-tiba orang ini yang disasar. Ya, kan itu yang ada jadi excuse-nya betul, gitu loh. betul. Nah, di situ loh akhirnya orang mengarah kegelisahan itu jadi kegelisahan kita juga. Maksudnya orang mengarah itu, wah ini politis dong, yang dilihat yang berseberangan dulu dong, gitu kan ibaratnya seperti itu. Sebetulnya kalau yang lebih mudah itu yang lebih dekat dulu aja. Ya. Yang 2023 ini kan lebih dekat. Atau yang paling banyak misalnya kan paling begitu. banyak misalnya. Artinya ada dasarnya gitu. Artinya lagi hangat-hangatnya, lagi masih mudah untuk bukti-buktinya kan lebih dekat gitu. Kalau yang tengah-tengah yang diambil. Nah, Pak Ari sendiri Anda melihat ini penuh kejanggalan, kan di media Anda mengatakan juga ini bahwa ini adalah penuh kejanggalan, dan juga soal tadi penasehat hukum katanya sempat dipilihkan oleh kejaksaan, sehingga akhirnya bagaimana ceritanya sampai Anda jadi penasehat hukumnya? Ya, saya pikir ini menarik ya Pak Pujiono ya. Artinya beliau dari Komisi Kejaksaan sudah kelihatan dari awal proaktif. Ini yang harus kita dorong. Karena memang setiap lembaga, apapun itu penegak hukumnya, apakah itu polisi, jaksa, KPK atau segala macam, kalau tidak ada fungsi pengawasan membahayakan sekali. Karena terjadinya abuse of power itu besar sekali kemungkinan. Nah, tinggal sekarang lembaga pengawasnya berfungsi atau tidak. Lembaga pengawasnya punya pengaruh atau tidak. Lembaga pengawasnya ini didengarin atau tidak, kan gitu. Tinggal masalahnya kan di sana. Nah, mungkin ini ada beberapa hal yang bisa ditelusuri oleh Komisi Kejaksaan. Pertama, kita melihat tentang tadi dikatakan sprindik yang katakan oleh Mbak Yasmin tadi sampai 2023. Dimulai 2015. 2015 ada 2 menteri. Kenapa mulainya di sini? Kenapa tidak mulai dari menteri awal kalau mau mengurut dari awal? Kenapa tidak mulai dari 2023? Karena lebih dekat, lebih mudah bukti-buktinya. Supaya menghilangkan ini nih, menghilangkan kriminalisasi, menghilangkan kecurigaan, tebang pilih segala macam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa pada waktu itu muncul mulai penyidikan pada waktu 2023? Yang tadi Mbak Yasmin katakan, siapa yang melaporkan ini? Ada ketemuan apa pada waktu itu? Gitu. Kalau kaitan dengan tentang impor gula, semua melakukan impor. Ya. Kalau kaitan dengan masalah penunjukan swasta, bisa dibuktikan swasta semua terlibat. Kalau kaitan dengan ada keuntungan, semua kebijakan mendapatkan keuntungan. Kan persoalannya di situ kan ada unsur melawan hukumnya, ada kesewenang-wenangannya, ada penyalahgunaan wewenangnya dalam unsur di pasal 2 dan pasal 3-nya Undang-Undang Tipikor gitu. Nah, ini mungkin Komisi Kejaksaan bisa mengejar dari situ. Ada apa ini? Supaya menghilangkan citra kejaksaan yang mungkin sekarang sudah mulai membaik ya dengan kasus-kasus belakangan ini, jangan sampai dirusak oleh kasus ini. Bahwa ini ada kasus yang tidak tepat gitu loh. Kita juga paham kondisinya, kita juga mendukung pemberantasan korupsi. Nah, hal-hal yang ganjil-ganjil inilah yang harusnya kita bisa perbaikin. Tadi Mbak Yasmin katakan, dari awal proses penyidikan, ketika 2023 sudah berjalan setahun yang lalu, ya. Lalu Oktober kemarin Pak Tom Lembong dipanggil maraton sebagai saksi. Beliau 4 kali sebagai saksi. Pada waktu panggilan keempat, beliau itu dipanggil sebagai saksi. Lalu hari itu juga dirubah menjadi statusnya tersangka. Kalau seandainya kejaksaan telah memiliki bukti awal, kenapa nggak dipanggil aja sebagai tersangka? Dari awal gitu. Ya, artinya mungkin 3 kali sebagai saksi boleh. Yang keempat ini dipanggil aja sebagai tersangka. Kalau memang sudah memiliki bukti awal 2 yang cukup. Atau sebaliknya, kalau pada waktu itu memang hari itu diketemukan, ini Selasa Keramat nih, Selasa 29 Oktober nih, Selasa Keramat, dari saksi dipanggil, lalu dijadikan tersangka, lalu ditahan. Lalu nggak boleh menghubungin penasihat hukumnya, handphonenya disita, segala macam. Ini kan hal-hal
Yang itulah fungsinya Komisi Kejaksaan untuk mengkontrol. Ini kan melanggar HAM. Karena KUHP kita menegaskan, Pak Ogro kan memahami juga. Itu diberikan kewenangan memilih sendiri. Memilih sendiri loh, Mbak. Bukan dipilihkan, memilih sendiri. Artinya kalau dia tidak mampu, memang orang tidak punya, oke, negara menyediakan. Persoalannya kan tidak berlaku buat Pak Tom. Pak Tom mampu, nggak mungkin dia nggak bisa memilih. Cuman kalau nggak dikasih kesempatan ya nggak bisa dong. Karena kan kalau kita sudah berhadapan sama penyidik ini, ya kan seakan-akan berhadapan kepada penguasa tunggal jadinya kan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kadang-kadang kan juga aturan yang dibuat juga nggak sesuai dengan KUHP juga. Misalnya kayak saksi tidak boleh didampingin oleh pengacara, itu peraturan salah. KUHP mengatur boleh. Semua orang berperkara itu berhak didampingin, dapat penasihat hukum. Ini hal-hal yang salah ini dengan adanya Komisi Kejaksaan di masa kepemimpinannya Pak Budiono sebagai gebrakan untuk memperbaikinya, momentum hal-hal yang tidak beres ini kita perbaikin. Supaya orang jangan menjadi nyinyir. Ya kita harus ikutin proses ini. Saya selalu katakan, banyak pejabat kita kan selalu dengan nada bijaksananya, kita harus hormati proses hukum, hormatin ini. Iya kalau proses hukumnya benar, Pak. Kalau proses hukumnya salah jangan dihormatin. Kita ini udah capek selama kita berjalan penegakan hukum ini. Proses-proses hukum yang tidak benar tidak perlu dihormatin. Sekalipun itu penguasa. Sekalipun itu dia pejabat yang berwenang, kalau proses hukum penegakannya tidak benar, tidak berkeadilan, jangan pernah dihormati supaya jadi pembelajaran, gitu loh. Jadi pembelajaran buat kita. Nah inilah ada proses-proses hukum ini yang kita sesalkan. Lalu misalnya pada waktu itu seprendik itu juga diatur tuh Pak Budiono bahwa 7 hari harus diberitahukan. Itu kan hal-hal teknis lah ya. Kita diberitahunya setelah ditahan seprendik itu. Nggak diberitahukan gitu. Jadi niat baiknya Tom Lembong untuk sebagai warga negara yang baik, tidak mempersulit penyidikan, dia datang menjelaskan semua, harus dihargai juga. Itu juga sebagai pertimbangan tentang penahanan. Penahanan itu betul hak subjektifnya si penyidik, tapi subjektif itu menggunakan akal sehat, bukan subjektif sewenang-wenang. Dilihat dulu, ini orang ini bakal mengulangin perbuatannya enggak? Masalah apa nih, impor gula? Dia bukan menteri lagi, dia mana mungkin impor gula lagi gitu kan? Apa namanya menghilangkan barang bukti? Barang bukti udah disita semua, pegang sama kejaksaan. Mana mungkin dihilangkan lagi gitu kan? Lalu apa? Melarikan diri. Dia jelas dari awal dia kooperatif, statusnya jelas, dia selalu hadir, tidak mempersulit penyidikan. Jadi untuk apa dilakukan penahanan? Nah hal-hal inilah mungkin dengan adanya Pak Budiono dan kawan-kawan, Komisi Kejaksaan bisa mempelopori terjadinya perbaikan di kejaksaan. Kami yakin sekali bahwa banyak sekali orang-orang di kejaksaan itu masih yang bagus, yang baik, yang punya kualitas dan memang berintegritas masih banyak sekali. Jangan sampai dirusak oleh pihak-pihak yang tidak baik. Itulah fungsinya Komisi Kejaksaan. Saya mau ke Pak Ogro dulu ya. Pak Ogro, kita lanjut sedikit lagi yang soal tadi yang sebetulnya nggak perlu ada laporan, kejaksaan tuh bisa memilih gitu. Tapi menurut Anda harus ada kriteria yang jelas dong. Iya, jadi gini, kalau tadi dikatakan membangun kasus, ya kan, yang diizinkan membangun kasus dalam bidang penyidikan narkotik, ada undercover buy, ada control delivery. Kasus pidana lain tidak boleh membangun, itu sama dengan menjebak, gitu ya. Jadi tadi kalau saya singgung dulu dari Mas Ari tadi, awalnya saya melihat bahwa banyak unsur politis misalnya gitu ya. Pertama. Dan Anda masih menganggap itu banyak unsur politis ya? Pertama dikatakan bahwa tidak perlu ada aliran dana, dikatakan oleh Dirdik Jampitsus, Pak Kohar. Ya, Pak Kohar. Nah, apa nggak baca unsur-unsur pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi? Keuangan negara. Lah keuangan negara diapakan? Itu yang pertama. Nah, yang kedua dikatakan kenapa kok menteri-menteri yang tidak diperiksa? Ya nanti bisa. Akan diperiksa. Akan diperiksa nih mana ada nanti akan diperiksa. Kenapa tidak diperiksa sebelumnya? Sebelum Pak Tom ditahan. 2. Yang ketiga tadi panggil 4 kali saksi terus langsung ditahan, tidak dikasih penasihat hukum dan sebagainya. Saya baru dapat 1 lagi yang 3, saya belum temukan yang lain. Nah, sebenarnya pada saat dipanggil itu sampai 4 kali itu untuk apa dipanggil saksi kalau sudah yakin bahwa pelakunya Pak Tom Lembong? Jadi cukup dipanggil sekali, mau jadikan tersangka atau saksi boleh. Makanya saya katakan model dipanggil saksi kemudian mau ikut-ikutan KPK ada Jumat Keramat langsung di suite kayak bikin microwave jadi tersangka terus ditahan. Ini model mana? Saya kritik KPK juga.
Kenapa sekarang KPK menggunakan Formula E? Undangan klarifikasi. Klarifikasi tidak diatur di KUHP. Gitu loh. Jadi ini model yang harusnya dihilangkan. Ini jangan diberikan kepada tadi, kalau kita mau penyidikan yang sehat akal waras itu jangan mengada-ngada yang di luar KUHP. KUHP itu karyaku. Gitu loh. Nah, ini saya tambah tadi yang temuan dari Mas Ari tadi. Jadi sekali lagi, kalau Mas Pujiono tadi, laporan harus ada. Kalau pengaduan itu kasus-kasus misalnya penghinaan ringan, kemudian ada 284 itu, kemudian ada satu, itu yang ringan-ringan. Nah, itu bisa suatu saat bisa dicabut. Tapi kalau laporan itu wajib. Laporan itu ditulis di pasal 1 KUHP itu ada, laporan adalah ada. Jadi kalau tidak ada laporan, ya oke, kalau jaksa mau laporan, ada nggak jaksa membuat laporan model A? Oh, saya datang ke TKP Menteri Perdagangan ditemukan ini dan sebagainya. Ya kan? Nah, terus kita sudah menemukan misalnya gula pabriknya di Thailand atau di mana, pabriknya di mana. Itu harus ada kalau yang menemukan polisi loh ya. Nah, kalau memang itu nggak ada, tiba-tiba ada sprindik kemudian khusus 2015-2016 ya. Bagi saya mantan penyidik, kok sumir sekali penyidikan ini, itu aja. Berarti pernyataannya Pak Ugro itu kurang lebih sama dengan Ketua Komisi 3 ya, yang menyatakan bahwa ini tuh sumir. Jadi supaya nggak menimbulkan tudingan bahwa ini politis atau tebang pilih, ya harus dicek semua, dibuka aja semua. Karena tapi juga bukan berarti kalau kita impor itu kan pasti korupsi, kan nggak gitu juga ya. Artinya gini, kalau misalnya ini kan kita juga sambil saya maaf. Misalnya kalau dikatakan Menteri A itu paling banyak gitu kan, belum tentu juga korupsi misalnya gitu. Terus ada perbedaan data juga antara BPS dengan yang beredar di luaran itu, kayak misalnya maaf, menteri-menteri perdagangan yang impor gitu. Dan impor itu bukan berarti korupsi. Tapi menurut Pak Ugro sendiri sebenarnya Tom Lembong itu layak ditahan nggak sih sebetulnya? Gimana? Layak ditahan nggak? Ya, bagi saya alat buktinya apa? Satu, keputusan untuk impor itu gula kristal, saya nggak tahu apakah itu mentah atau putih nih. Itu sudah berlanjut bertahun-tahun seperti itu. Nah, saya tanya pabrik-pabrik gula yang saya kenal, impor gula kristal itu kira-kira dilarang? Enggak, Pak. Karena tebu itu hanya bisa diproduksi 6 bulan, habis itu 6 bulan kosong karena musim hujan. Nah, ini kan harus diisi impor gula kristal tadi. Biasanya kalau gula kristal mentah, otomatis nanti akan dirubah oleh pabrik-pabrik yang berbasis tebu menjadi gula kristal putih. Dan itu hanya untuk industri, tapi juga kebutuhan masyarakat. Gitu. Jadi sekarang anatomi of crime dari impor gula ini dikuasai oleh rekan kejaksaan atau KPK atau polisi enggak. Kalau hanya impor ini ada melanggar peraturan Menteri Perdagangan, melanggarnya di mana? Seperti itu. Jadi ini ya mohon maaf sekali Pak Bujana. Jadi penyidik itu harusnya seperti detektif di luar negeri, memang harus lebih unggul sedikit dari tersangkanya. Sama dengan gini, kalau misalnya OTT, saya tidak melarang OTT, ya kan? Kenapa tidak dikaitkan dengan tindak pidana umum penyuapan, ya kan? Atau pemerasan? Tapi di budaya OTT itu sekolah OTT itu tindak pidana umum, ya kan? Kemudian menerima uang hasil kejahatan 27 miliar misalnya gitu. Apakah itu kejahatan korupsi atau bukan? Nah, kalau itu menerima hasil kejahatan itu pasal 480 KUHP penadah, sama dengan penadah emas di pinggir Jalan Senen Keramat Raya itu sama. Cuma nilainya lebih besar 27 miliar gitu. Nah, makanya selalu saya katakan tindak pidana korupsi itu pasti ada tindak pidana umumnya. Nah, makanya siapa yang nangani ini harusnya? Ya kembali lagi. Mungkin yang kalau sudah lengkap ya KPK bersama Polri, Kejaksaan bersama Polri. Ini yang harusnya dibudayakan dalam penyidikan tindak pidana korupsi gitu loh. Jadi sekali lagi kalau kasus Tom Lembong ini menurut saya ya alat buktinya tidak ada, gula putih juga tidak ada, ya kan? Mungkin hanya selembar kertas saja itu, di situ aja. Oke, kita ke Mas Pujiono dulu ya.
Itu kan yang menjadi dasar ya, salah satu yang menjadi dasar kejaksaan yang disampaikan ke media adalah pada tanggal 12 Mei 2015 dikatakan Indonesia sedang surplus gula dalam rapat koordinasi. Dan pada saat itu Tom Lembong belum menjadi Menteri Perdagangan sebetulnya. Tapi ini saya juga kebetulan memegang laporan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2015 sampai dengan semester 1 tahun 2017 mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata niaga impor. Nah, di sini itu dikatakan nih penentuan jumlah alokasi impor gula tahun 2015. Disebutkan bahwa notulen rapat koordinasi terkait penentuan alokasi jumlah impor gula tahun 2015 tidak diperoleh gitu. Jadi kalau temuan BPK aja mengatakan notulennya tidak ada. Lalu bagaimana kejaksaan bisa mengatakan di tahun 2015 ini dalam rapat koordinasi bulan Mei tanggal 12 tahun 2015 dikatakan dalam rapat koordinasi ini lagi surplus gitu. Nah, sementara temuan BPK mengatakan notulennya tidak ada gitu. Nah, dasarnya dari mana? Lalu yang kedua, yang dipakai data bahwa ini surplus loh itu hasil dari mana gitu, karena faktanya kalau dari data yang saya lihat gitu ya, dari saya baca, dari tahun itu sampai 2023 Indonesia selalu dalam keadaan tidak pernah surplus gitu. Gimana Mas? Kalau di Permendak itu yang kita baca itu kan acuannya di pasal 456 itu ya. Jadi pertama adalah yang kemudian kaitannya dengan rapat menteri itu. Tapi kalau kemudian yang kaitannya dengan yang kaitannya dengan notulensi itu nanti bisa ditanyakan ke teman-teman kejaksaan. Kita juga akan tanya juga ke teman-teman kejaksaan. Ini notulensinya seperti apa. Tapi kalau bagian dari alat bukti penyidikan kan tentu nanti kita juga akan cek itu. Terus yang kedua, yang kaitannya yang menentukan surplus apa tidak itu kan ternyata kalau dalam Permendak itu adalah berdasarkan rapat koordinasi menteri itu. Jadi bukan data dari taruhlah BPS atau dari apa begitu. Jadi dari rapat koordinasi itulah yang menentukan ini surplus apa tidak gitu. Nah, dugaan kita kan karena mungkin ini rapat tidak diikuti oleh Pak Tom Lembong mungkin, dan kemudian bisa jadi. Nah, dan ini nanti yang mungkin bagian dari yang diuji juga atau yang dibuktikan di pengadilan juga. Pak Tom Lembong bisa jadi tidak dapat update ketika rapat itu gitu. Sehingga dia tidak tahu bisa jadi kebijakan itu hasil rapat itu, padahal hasil rapat itu mengatakan surplus satu ya. Terus kedua tidak diperkenankan untuk impor terlebih dahulu karena kondisinya surplus itu. Nah, basisnya di situ. Nah, basis yang lain kan yang kalau kita lihat kan soal yang tadi saya sebutkan di Oktober tentang penunjukan alat bukti itu, penunjukan impor itu kan, penunjukan izin impor itu, pemberian izin impor, persetujuan izin impor. Nah, itu yang kemudian jadi persoalan. Saya melihatnya dua pokok itu yang jadi persoalan. Nah, terus yang kaitannya dengan case ini, kita rapat pleno, dan di rapat pleno kita juga sudah tunjuk komisioner yang akan untuk keep an eye-nya itu untuk mengawasi ini. Jadi mengawasi case ini lebih dekat, termasuk mungkin Jumat atau Senin nanti akan ke Jambitsus Kejaksaan untuk mengkonfirmasi beberapa hal ya. Mengkonfirmasi beberapa hal yang terkait kegundahan dan kegalauan baik yang dirasakan oleh Pak Ari atau yang dirasakan oleh masyarakat secara umum. Itu juga akan kita tanyakan ke Kejaksaan. Termasuk konfirmasi soal al-roji apa jam atau tidak? Oh, jam itu sudah. Jam itu sudah. Ice breaking. Jam begitu muncul saya langsung telepon Pak Jambitsus. Pak Jambitsus. Itu belinya 4 juta katanya. Pak Jambitsus ini beneran ini jamnya mal ini. Kita tahu Kohar Prof itu. Pak Kohar, Pak Dirdik itu gaya hidupnya tidak demikian gitu ya. Terlepas dari mungkin dia tidak tahu mereknya atau bahkan apa begitu. Tidak demikian gitu. Terus kemudian ada komisioner yang kemudian juga langsung mengkonfirmasi ke Pak Koharnya langsung, bukan 1 miliar gitu. Oke deh. Tapi kalau balik ke yang tadi bahwa itu adalah sesuatu yang akan dikonfirmasi oleh Komjak ke Kejaksaan bahwa kok bisa ya dinyatakan bahwa bulan Mei 2015 dalam rapat koordinasi itu lagi surplus. Sehingga Tom Lembong mengimpor pada saat surplus. Padahal laporan BPK saja menyatakan notulennya nggak ada gitu. Jadi dasarnya apa? Berdasarkan daya ingat
gitu, daya ingat menteri-menteri yang sekarang udah nggak menjabat lagi, begitu kan Pak, gitu. Nah sekarang kalau ke Pak Ugro sendiri, Anda melihat kalau misalnya dalam posisi misalnya seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Puji ya, bahwa bisa aja Pak Tom Lembong itu nggak tahu rapat itu misalnya karena notulensinya aja nggak ada gitu ya, misalnya gitu. Menterinya udah ganti gitu kan misalnya, saya nggak tahu Menperinnya masih sama apa enggak, tapi Menko Perekonomiannya kan masih sama mungkin ya. Nah artinya kalau misalnya itu diambil keputusan-keputusan pada saat yang bersangkutan tidak tahu, itu kan merupakan kesalahan administrasi atau apa. Nah itu penyelesaiannya seperti apa? Seharusnya apakah dia layak dipidana atau bagaimana? Iya memang. Seandainya seperti itu ya Pak ya. Pertama tadi gini, kalau misalnya ada kata-kata surplus gula. Kalau saya penyelidik, saya detektif, saya penyidik kaitan korupsi, saya cari informasi, ada nggak saat itu kita ekspor gula ke Thailand atau kemana? Itu salah satu indikatornya gitu. Kalau nggak ada itu kan, wah ini belum bisa nih. Ya, jadi menurut saya memang tidak mudah menjadi penyidik atau penyelidik, itu memang butuh butuh akal sehat, butuh bisa inovasi mengembangkan kasus. Jadi kalau kaitkan dengan misalnya ada kesalahan-kesalahan administrasi ya, kita punya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparat pemerintah. Diambil dari situ saja bisa. Jadi tidak buru-buru langsung dikatakan korupsi. Jadi kalau saya berharap saya di luar kejaksaan ya, kejaksaan kan ada Jamdatun di situ, kaitan dengan administrasi negara di situ bisa dilaksanakan. Nah, KPK juga ada namanya Korsubgah misalnya gitu. Jadi kalau dilihat impor gula selama dari tahun berapa sampai tahun 2024 ini ternyata ada yang kira-kira mengganggu perekonomian lah kira-kira gitu, ya kan? Nah ini bisa disampaikan kepada presiden. Presiden rapat kabinet diperbaiki sistem ini. Jadi mengapa memaksakan orang harus ditahan, seorang mantan menteri mungkin kan? Terus tiba-tibanya sendirian, yang lain enggak, yang lain akan gitu. Nah ini yang menimbulkan orang-orang berkesimpulan ada unsur politik. Jadi sekali lagi Pak Mujiono bahwa saya melihat Pak Tom Lembong ditahan begitu kaget. Saya selalu tanya alat buktinya ada Pak. Ini kan hampir sama kasus Eki sama Vina di Cirebon. Tidak ada alat bukti, ditahan dan sebagainya hukuman seumur hidup. Nah seperti ini kita menyalahkan siapa ya? Kita perbaiki bahwa itu kembali laporan polisi tidak ada di situ. Laporan polisi bukan tidak, laporan polisi double gitu dari dua Polres gitu. Ini nggak betul, laporan polisi double satu peristiwa nggak mungkin gitu loh. Jadi sekali lagi ya kalau kaitan administrasi dengan pemerintah sebaiknya Jaksa Agung kan juga bisa berperan, sampaikan pada Presiden rapat kabinet, Pak Presiden ini ada impor gula kristal yang kira-kira bermasalah ke depan supaya bisa diperbaiki. Itu saya rasa lebih terhormat dan lebih baik itu aja. Ya, tapi kalau misalnya seperti itu, kalau dari diskusi yang sudah kita lakukan sepanjang sampai saat ini dan juga di media, Pak Ugro melihat ini sebenarnya ada nilai, ada mens rea-nya nggak, ada niat jahat untuk memperkaya diri sendiri nggak gitu. Kalau misalnya pendapat ya, misalnya ada yang berpendapat, salah satunya misalnya dari Prof. Mahfud MD, mungkin saya salah nanti bisa dikoreksi, yang mengatakan itu bisa kena karena dia memperkaya korporasi gitu, artinya seperti itu. Nah Pak Ugro sendiri menganggap seperti apa? Ya, saya melihat pasal 2, pasal 3 harus ada keuangan negara yang terganggu. Ada keuangan negara yang terganggu, ada perbuatan melawan hukum ya. Iya, terus ada penyalahgunaan wewenang. Perekonomian. Ya, penyalahgunaan wewenang mungkin ya. Penyalahgunaan wewenang mungkin di pasal 3 ya. Di unsur pasal 3. Di unsur pasal 3. Jadi kalau di pasal 2 itu kan perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukumnya. Kalau yang di pasal 3 itu penyalahgunaan wewenang. Nah, poinnya itu adalah apakah harus memperkaya diri sendiri? Enggak harus. Ada aliran uang ke diri sendiri enggak harus. Karena kata-kata itu kalau dibaca pelan-pelan itu kata-katanya atau. Jadi memperkaya diri atau orang lain atau korporasi. Jadi kalau korporasi jadi kaya, ya karena kalau ada mens rea-nya di sini ya itu. Kata kuncinya tadi di sana. Nah, sekarang ada kan niat jahatnya. Jadi kalau misalnya satu kebijakan membuat orang jadi kaya, itu bukan pidana. Semua kebijakan, semua pejabat membuat kebijakan, ada pengusaha yang diuntungkan pasti, sudah pasti. Jadi mungkin Pak Mahfud juga kurang tepat tuh kalau cuma sepotong kalimatnya di situ. Kalau memperkaya orang lain tok sama sampai di situ, semua kebijakan pejabat ini semua memperkaya.
Kita buat kebijakan nih, pengusaha buat usaha apa, ada bisnis apa, tender-tender apa, kan ada kebijakan tuh. Pasti membuat kaya, pasti membuat untung. Ya, poinnya kan tidak melawan hukum itu Tidak tadi. melawan hukum. Tidak melawan Tidak hukum. ada niat jahatnya. Ya. Nah, ini yang harus kejaksaan ceritakan. Dan Niat jahatnya itu korporasi apa? juga mungkin kalau misalnya korporasinya saudaranya atau keluarganya Ya, mungkin jadi lebih mudah. make sense gitu. Tapi kalau misalnya memperkaya korporasi terus nggak ada hubungannya sama orang tersebut, Ya, ada termasuk perbuatan melawan hukumnya. Ya, makanya kuncinya kan di perbuatan Iya, melawan hukum. Iya. Ada mens rea di sana. Ada mens rea gitu. Ada niat jahatnya. Ada niat Jadi, jahatnya. Itu yang harusnya kawan-kawan kejaksaan menjelaskan. Ya. Gitu loh. Tadi juga Prof. Mahfud harusnya jelaskan tuh kalau beliau ngomong bahwa tentang itu. Jadi jangan sepotong. Ya. Jadi melihat unsur dari pasal 2 dan pasal 3 ini harus utuh. Harus semua terpenuhi. Kalau terpotong-sepotong ya tidak. Misalnya tentang kerugian negara ya. Kerugian negara ini ya sesuai dengan peraturan bahwa yang berhak untuk menilai kerugian negara itu BPK. Tadi Mbak sudah baca. Di situ tidak ada disebutkan tentang adanya kerugian negara di situ. Dari hasil yang disampaikan oleh BPK, ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Import. Di situ disebutkan dalam BPK. Dan itulah kewenangannya melakukan peneguran. Itu sudah dilakukan oleh menteri setelahnya. Nah, jadi kita jangan sampai keliru tentang hukum pidana korupsi dengan hukum administrasi negara. Konsekuensinya beda. Ketika administrasi negara bisa saja keputusan-keputusan kebijakannya salah, tapi belum tentu pidana. Bisa saja salah dan banyak yang salah. Bisa saja merugikan negara tapi bukan korupsi karena Bisa keputusan saja. yang salah. Bisa gitu, saja. Makanya tadi tidak tepat tadi Pak Mahfud kalau stop di sana. Merugikan negara lalu pasti korupsi, itu bisa saja salah. Ya, Dan saya- banyak pejabat Iya, kita ini merugikan konteksnya negara. umum ya, Iya. bukan Tom Lembong ya. Bukan. Jadi kalau konteksnya umum Tom Lembong itu kan kalau kita ulas pasal pertama di pasal 2, pasal 3 itu kan ya pertama kalau di pasal 2-nya kan perbuatannya melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang kemudian merugikan keuangan negara kan ada di sana dengan kemudian yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Kalau yang di pasal 3 kan karena dia menjabat terus kemudian menyalahgunakan kewenangan dan akhirnya kemudian kan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi juga, itu pertama. Jadi terus yang kedua adalah terkait dengan tadi yang disebut Pak Ari, sudah beberapa kali diuji materi juga bahwa yang berhak untuk menghitung kerugian keuangan negara itu tidak harus BPK. BPKP juga punya hak dan bisa dipakai. Terus juga penyidik dalam konteks ini kejaksaan juga punya hak untuk kemudian dipakai juga. Tapi di aturannya harus melaporkan kepada BPK. Iya, Harus tapi dilaporkan kepada BPK. iya, Jadi tapi BPK harus punya mengetahui. sebagai awal ini untuk sebagai alat bukti keuangan negara itu tetap punya kewenangan. Nah, pertanyaannya sekarang Iya. ke pihak kejaksaan sudah melakukan audit belum? Ya, ini kalau kita kembali ke Iya. Tom Lembong ya nanti kita tanyakan Iya. itu. Tapi kalau Karena kan secara umum kan statementnya pihak kejaksaan bahwa oke, Ah. kami lagi mendalami kerugian negaranya, lagi kita Iya. periksa. Loh, Anda belum periksa kok Anda sudah main tahan? Gitu kan? Iya. Anda periksa dulu dong ada kerugian negara nggak? Gitu. Kalau Anda mengacu kepada katanya BPK, BPK tidak ada di situ. Nah, jadi sebetulnya Mbak Yasmin adalah yang perlu Komisi Kejaksaan selidikin, ada peristiwa apa tuh hari Selasa? Itu yang paling penting. Ada peristiwa apa Selasa ketika Tom Lembong dipanggil sebagai saksi, tiba-tiba ujuk-ujuk langsung berubah jadi tersangka lalu ditahan. Ada kekuatan apa tuh pada hari Selasa itu? Anda mau bilang ada kekuatan apa, Pak? Iya, betul. dugaan Pak Ari Ya, apa itu maksudnya kira-kira? apa? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu ada apa tuh Selasa itu. Iya. Ada wangsit apa? Ada perintah apa atau apa yang hari itu harus menjadikan Tom Lembong tersangka lalu harus ditahan. Karena ternyata kan setelah kejaksaan membuat konversi pers, dia belum meriksa tentang auditnya, kerugian negaranya, dia belum menemukan tentang adanya kepentingan mens rea-nya Tom Lembong, gitu, belum ditemukan. Padahal hal itu hal yang pokok buat orang menjadi tersangka dan itu hal pokok untuk menahan seseorang. Jadi ini peristiwa Selasa. Sebetulnya Selasa ini menarik untuk diselidiki oleh Komisi Kejaksaan. Orang justru lebih tertarik pada saat sprindik itu terbit tahun 2023 bulan Oktober gitu. Ada peristiwa apa gitu. Oke, itu betul juga. Itu betul juga. Tetapi pada waktu itu masih agak tarik ulur karena pada waktu itu belum. Pak Tom Lembong itu baru diperiksa di 2024 Oktober. 2024 Oktober. Iya, awal Oktober. Oh, bukan dari 2023 itu sprindiknya. Mereka sudah melakukan penyidikan. tapi belum diperiksa. Belum Pak Tom Lembong. Dan Pak Lembong tidak diberitahukan ada sprindik. Padahal aturannya Pak Jono 7 hari bisa dibaca tuh. 7 hari harus diberitahukan. Pak Tom Lembong nggak dikasih tahu. Nah, lalu tiba-tiba
Ya, tadi yang itu juga kenapa sprindik itu dimulai setahun yang lalu tiba-tiba hari itu Selasa tuh harus ditersangka dan harus ditahan. Apa betul-betul pada waktu hari Selasa sudah siap? Ya kan, bisa dicek tuh pemeriksaan sudah siap semua belum gitu. Terus Anda jadi penasihat hukumnya kapan? Kan pada saat itu katanya nggak boleh nelfon, Iya, nggak boleh apa, itu nggak jadinya bisa. kapan? Jadi kita berinisiatif. Ketika beliau jadi tersangka, Pak Bujiono, kami berinisiatif mendatangi beliau. Mendatangi beliau tidak bisa ketemu, harus dititipkan. Ya, ini juga bisa dicek kebenarannya. Surat kuasa kami dititipkan kepada penjaga di sana untuk mendapat konfirmasi dari Pak Tom Lembong. Karena kami tidak bisa ketemu sama Pak Tom Lembong. Akhirnya setelah besoknya barulah didapat jawaban bahwa surat kuasa kami ditandatangani oleh Pak Tom Lembong. Disitulah kami sudah punya wewenang untuk meminta masuk, meminta ketemu. Itu menyalahi nggak? Ya kalau sebelum jadi kuasa kan belum, ya nggak ada masalah kan? Bukan, artinya nggak boleh. Artinya dipilihkan kuasa hukumnya tidak boleh. Kalau komunikasi konteksnya dan dipilihkan sebagainya. itu, kalau konteksnya tadi yang disebut tadi di awal bahwa ini apa namanya perlu pendampingan hukum atau milih sendiri, saya nggak tahu ya, belum sampai sejauh ketika diwawancarai itu di awal pemeriksaan itu sejauh apa, apakah Pak Tom Lembong itu pikir-pikir atau perlu terus kemudian penyidiknya berinisiatif apa perlu kita carikan. Nah, misalnya begitu secara detail. Tadi kan versinya Pak Ari kan. Nah, versinya ada penyidik. surat penunjukan dari kejaksaan. Nah itu ada surat resmi. Ini juga praktek yang perlu dievaluasi, Pak Bujiono. Kejaksaan mengeluarkan surat resmi menunjuk lawyer. Nah, oke. Gitu. Tapi, itu harusnya digunakan kepada orang yang tidak mampu. Iya. Itu lawyer kanan kejaksaan atau bagaimana? Kita nggak tahu itu siapa. Itu nggak tahu juga. Itu juga nggak tahu. Dicek itu, Pak. Nah, jadi yang mekanisme yang tepat, Pak, ya, ini dalam kaitan teknis saja. Pada waktu dia diperiksa sebagai tersangka, Anda mau kami jadikan tersangka nih. Ini berlaku untuk mana-mana, Pak. Ya. Baik untuk kepolisian maupun KPK juga, supaya tidak melanggar HAM. Ini praktek-praktek yang tidak baik. Di KPK juga nggak baik itu seperti itu. Anda mau kami jadikan tersangka, silakan Anda hubungin pengacara Anda. Kami tunggu pengacara Anda. Kan begitu, dikasih kesempatan untuk menghubungin pengacaranya. Kami jangan ujuk-ujuk Anda tersangka, Anda tahan. Nah, berhubung Anda tidak punya pengacara, kami sediakan pengacara. Tanda tangani ini. Ini kan pola-pola lama yang harus kita perbaikin, Pak Bujiono. Ya, kita juga akan konfirmasi itu dan seberapa dialognya itu se-hektik yang sampai hari atau kemudian ada proses berikutnya. Intimidatif gitu ya. Se-intimidatif Pak Ari atau tidak itu kan. Tapi juga gini, ada etika penegakan hukum yang tidak dihormati di sini. Jadi apa susahnya Pak Tom Lembong itu mantan menteri, kemudian juga di luar sedang mungkin kegiatan politik banyak. Kalau sudah diperiksa sebagai saksi, dicek apakah setiap diperiksa sebagai diberitahu permasalahan dan didampingi oleh penasihat hukum, ya kan? Nah, kalau kemudian mau jadi tersangka, kemudian tidak didampingi penasihat hukum, ditawari dulu, ya kan sudah jelas. Saya selalu lari ke kasus Cirebon itu, tidak didampingi penasihat hukum yang dikatakan Pak Oto Hasibuan tadi, itu sudah cacat. Jadi administrasi penyidikan itu sudah ada cacat hukum. Walaupun juga belum terbukti dia memang dituduh korupsi atau tidak. Kalau setingkat Kejaksaan Agung saja sudah masalah etika penegakan hukum yang kecil tidak dilakukan, apalagi yang di lapangan seperti itu. Jadi ya mohon ya KPK, Mabes Polri, Mesin Baris-Krim, Jampitsus itu ya harusnya jadi percontohan. Jangan selalu dikoreksi, oh ya kurang ini, oh ya nanti akan itu menurut saya perlu diperhatikan ke depan seperti itu. Pak Ugro, itu kan sekarang Tom Lembong mengajukan pra-peradilan ya, dan itu adalah hak hak untuk mengajukan pra-peradilan. Tapi ada juga sejumlah kalangan gitu yang menganggap biarkan saja di pengadilan nanti supaya terbukti semuanya, terbuka semuanya gitu. Nah, menurut Anda seperti apa? Loh, enggak, ini kan pra-peradilan itu kan yang diberikan oleh KUHAP kepada seorang yang misalnya menjadi tersangka dan ini untuk melihat proses benar atau tidak. Kalau saya setuju dibuka di pra-peradilan selebar-lebarnya. Ini untuk bahan koreksi ke depan sehingga ya kalau saya karena mantan penyidik itu ingin etika penegakan hukum itu ditaruh di yang paling atas, jangan bicara kekuasaan, bicara tentang ini cukup KUHAP pada ini. Ini banyak yang dilanggar dari KUHAP itu saja. Jadi sekali lagi pra-peradilan ini menurut saya ya harus dibuka seluas-luasnya. Cukup nggak? Seperti tadi misalnya Pak Tom Lembong menjadikan mau ditahan. Ada nggak dijelaskan dulu Pak, Bapak ditahan unsurnya sudah kuat ini. Tapi ada nggak penasihat hukum yang dampingi supaya itu saksikan gitu. Kalau tidak ada langsung diborgol, dikasih rompi terus difoto kan
Ada kekuatan apa? Tadi saya setuju sama Mas Ari tadi. Kekuatan apa seperti ini gitu aja. Jadi penerbitan sprindik misterius, terus tanggal 29 Oktober juga tadi disebut hari keramat gitu ya. Jadi Selasa ada apa keramat. gitu, Selasa keramat gitu. Dan sebetulnya mudah untuk menyelidiki itu. Kalau Komisi Kejaksaan serius menyelidikin itu pada peristiwa 29 Oktober itu ditemukan apa? Misalnya begini, mohon maaf. Misalnya pada waktu pemeriksaan Pak Tom lagi dia sebagai saksi, lalu dia menjelaskan hal-hal yang menunjukkan bahwa dia itu layak ditersangkakan. Atau hari itu ada pemeriksaan lain yang menunjukkan bahwa Pak Tom Lembong itu layak ditersangkakan hari itu. Kalau memang itu benar, ya kita ngomong nanti di peradilan, sampaikan di peradilan gitu loh. Tapi kalau tidak, itu perlu diselidikin. Ada telepon siapa, ada apa ini? Kira-kira gitu. Dan kejaksaan itu kan dalam beberapa pertanyaan selalu mengatakan bahwa ini udah masuk ke materi gitu ya. Kayak misalnya bukti permulaannya apa, masuknya itu ke materi gitu. Sama juga soal yang itu tadi. Buktinya apa kalau lagi surplus itu kan juga nanti datanya dari mana itu ke materi. Nah, Anda sendiri melihat itu seperti apa? Itu memang karena belum ada buktinya baru mau dicari, atau itu adalah excuse bahwa memang itu ke materi tapi apa belum dicari gitu, belum ada jangan-jangan. Pertama begini, kalau ini di persepsi publik ya, persepsi publik juga, dan juga harapan kita juga sebenarnya kasus importasi gula ini kan sebenarnya menjadi kegalauan kita semuanya bahwa Indonesia itu negara kaya, agraris, tapi kenapa impor terus gitu. Impor terus ini kan jadi persoalan. Nah, kita berharap sebenarnya Pak Tom Lembong itu bisa kemudian membuka Pandora inilah ya. Kotak Pandora ini dibuka selebar-lebarnya agar kemudian siapapun yang terlibat itu bisa memperbaiki ke depan soal tata kelola gula kita ke depan, sehingga kita bisa ke depan ya masyarakat yang diuntungkan. Biar ketika misalnya toh impor ya harganya jangan tinggi terus gitu. Kalaupun toh kemudian surplus ya mestinya harganya murah kan begitu. Itu pertama. Kedua, kaitannya dengan yang sekarang lagi dilakukan oleh Mas Ari adalah tentang pra peradilan itu ya bagi kita juga hal yang positif karena itu akan bagian dari cara untuk menguji apa yang telah dilakukan oleh kejaksaan, para penyidik kejaksaan ini tahapan-tahapan formilnya itu sudah tercukupi atau belum gitu. Kalau kemudian hakim memutuskan bahwa salah, tidak, berarti memang sesuatu yang harus segera diperbaiki secara mendasar menurut kita, dan itu positif itu. Dan Pak Ari punya argumentasi, kejaksaan punya argumentasi, bagian dari tahapan penyidikan untuk menentukan ini, proses ini lanjut apa tidak, itu nanti diuji ketika pas proses pra-peradilan. Terus yang kedua tentang alat bukti yang sifatnya material. Nah, ini nanti yang kalau toh misalnya pra-peradilan itu dimenangkan oleh Pak Ari, kan berarti kan ya apakah akan ada muncul sprindik baru atau apa, kita kan juga gaya lama itu. Ya itu kan gaya yang mungkin akan dikhawatirkan juga. Tapi ya kita berharap bahwa teman-teman kejaksaan juga sudah mengantisipasi ini, bahwa tahapan-tahapan formalnya itu memang harus sudah dipenuhi. Makanya kita juga ingin meyakinkan itu. Tadi sudah kita rapatkan ya Jumat, kalau nggak Jumat besok Senin lah mungkin ada teman-teman dari Komisi Kejaksaan untuk kemudian ke sana. Kalau dukungan kita adalah satu, tentu kita memberikan apresiasi pengungkapan kasus korupsi. Ini bagian jadi perhatian kita bersama. Terus yang kedua, jangan sampai kemudian tidak memberikan keadilan, termasuk keadilan terhadap tersangka. Adanya KUHAP itu kan juga memberikan jaminan keseimbangan, keadilan baik bagi penyidik yang mewakili kepentingan publik dan juga bagi tersangka selaku pihak yang kemudian dituduhkan. Ya, Pak Ugro, apakah Anda melihat bahwa nanti kasus ini hanya berhenti di Tom Lembong atau nanti bisa melebar ke yang lain? Saya rasa niat kejaksaan menahan Pak Tom Lembong tadi udah dijawab Pak Busion. Karena Pak Tom Lembong sebelumnya sudah bicara akan membuka yang lebih besar. Kotak Pandora tadi, berarti tujuan Pak Lembong ditahan untuk membuka kotak Pandora. Bukan masalah korupsi. Kalau saya dari keterangan Pak Pujono tadi mungkin seperti itu. Jadi ya mari kita tunggu dibuka kotak Pandora oleh Kejaksaan Agung ini. Kalau nggak bisa dibuka berarti tujuan Kejaksaan Agung menahan Pak Tom Lembong ada niat yang lain, saya nggak tahu. Niat lainnya apa kira-kira? Nah itu yang saya belum tahu tadi. Kalau niat lainnya tadi ya mungkin masalah politik lain, ya kan. Jadi sekali lagi ya mudah-mudahan tidak ada niat-niat di luar apa yang dilakukan oleh para penyidik selama ini di
Indonesia atau di dunia. Jadi unsur-unsur yang di luar hukum itu jangan dimasukkan dalam penyidikan suatu tindak pidana termasuk korupsi tadi. Kalau di 2023 penerbitan Sprindik, Anda melihat ini ada unsur-unsur di luar hukum nggak? Ya kalau Sprindik 2023 itu dulu Sprindik 2023 dicek itu untuk kepentingan yang mana? Apakah sudah jelas itu menyebut Pak Tom Lembong ini? Atau hanya importasi gula saja? Gitu loh. Karena kalau 2015 harusnya Sprindiknya di tahun-tahun 2015 mungkin jaksanya juga masih nggak tahu sekarang udah pensiun atau belum yang bikin Sprindik itu di 2015. Atau memang 2015 dulu tidak ada kegiatan apa-apa, hanya dengar-dengar oh ini impor gula ini karena dijadikan tindak pidana korupsi, bisa nggak seperti itu? Saya nggak tahu ya. Jadi tidak mudah untuk menjadi seorang penyidik kemudian mencoba mencari alat bukti dan kemudian mencoba merangkai bukti dan menemukan tersangkanya ini ada suatu tindak pidana. Itu hal yang sulit lah, makanya banyak dark number kadang-kadang di situ. Dan soal tidak perlu aliran dana, menurut Anda is a must lah, harus ada aliran dana. Karena ada keuangan negara ini pasti APBN, APBD atau keuangan yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD ya di situ. Jadi memang sangat sulit. Saya katakan ya, saya bukan penyidik tindak pidana korupsi, tapi saya waktu dulu pernah waktu masih Wakapolri ketemu sama Pak Bambang Wijayanto di KPK. Jadi saya sangat apresiasi sama KPK dulu sebelum penyelidikan itu ada penelitian, lead namanya, lidik baru Sprindik seperti itu. Jadi tapi sekarang di KPK itu sudah hilang, mungkin dianggap ya cukup dengan undangan klarifikasi kan gitu. Undangan klarifikasi itu membuat seorang penyidik itu malas. Jadi cukup manggil klarifikasi. Padahal klarifikasi itu dibuatkan berita diketik juga tuh sampai malam kadang-kadang. Nah itu kan sudah melanggar HAM juga sebetulnya. Ya. Saya mau bertanya ke Pak Arie untuk pertanyaan terakhir, tapi ke Mas Puji dulu. Anda akan akan minta atau akan mendorong kejaksaan untuk memeriksa menteri yang lain? Ya kalau sekali lagi konteksnya bukan soal dorongan politik ya. Dorongnya dalam konteks penegakan hukum kita akan dorong. Kita setuju bahwa menteri-menteri yang lain itu diperiksa juga. Tapi konteksnya sekali lagi adalah dalam konteks penegakan hukum. Jadi tapi kan dasarnya karena Sprindik 2015 sampai 2023 kan itu sebetulnya cukup untuk menjadi dasar. Ya dasarnya adalah alat bukti tentu kan. Jadi nggak serta-merta karena ada kurun waktu itu harusnya semua menteri diperiksa ya, gitu. Sprindik itu sebagai awal pertama, tapi kan tentu alat bukti yang kemudian mengarah pada menteri-menteri yang diduga mungkin ke sana, atau ya bisa jadi menteri kalau yang mengarah ya dipanggil, diperiksa, atau mungkin kemudian dalam Sprindik itu bisa jadi tidak ada. Lah itu kan tergantung bagaimana cara pengumpulan alat bukti itu. Tapi kalau kita mendorong ya karena ini bagian dari taruh 2015 sampai 2023, kalau polanya sama, makanya ini yang akan kita konfirmasi juga, apakah polanya sama nih gitu ya. Kalau polanya sama, bahwa regulasinya masih Permendak tahun 2015, terus yang kemudian kebijakannya juga dilakukannya sama, kita dorong untuk dibuka. Iya. Dan ya, ada pasal 23 dari Kepmen PP 527 tahun 2004 yang mengatakan bahwa menteri itu bisa punya wewenang untuk membuat pengecualian. Ya kita nanti akan uji apakah itu nanti masih berlaku apa tidak, ya kan? Kan dengan keluarnya Permendak ini kan tentu kan aturannya yang digunakan yang aturan baru kan. Kita berlaku asas yang baru itu di pasal. Betul. Nah yang saya tadi ngomong 345 ya pasalnya. Jadi artinya bisa dipertanyakan tuh kan soal GKM, GKP, impornya GKM, lalu kalau surplus mah harus dibuktikan menurut saya gitu ya. Nah, Mas Arie, Anda tanggal 18 November itu sidang pra-peradilan ya? Iya betul. Nah, seberapa optimis? Kita wajib optimis. Karena begini. Jadi kenapa kita optimis? Karena kita melihat materi-materi yang sudah kita temukan. Fakta-fakta yang sudah kita temukan. Yang tadi kita diskusikan tadi, itu sebagian fakta-fakta yang kita temukan. Nah, tinggal nanti kita menunggu kawan-kawan dari kejaksaan bisa membuka ini. Karena di pra-peradilan itu dia harus ceritakan tuh. Karena kan sesuai dengan putusan MK bahwa perluasan kewenangan dari lembaga pra-peradilan ini. Lembaga pra-peradilan ini secara filosofi, Mbak, adalah fungsi kontrol. Jadi setelah kejaksaan diperiksa oleh komisi kejaksaan, lalu ada fungsi kontrol lagi namanya lembaga pra-peradilan. Supaya jangan ada
penyalahgunaan wewenang. Karena wewenangnya penyidik ini besar sekali. Makanya ada lembaga pra-peradilan. Nah, harapan kita lembaga pra-peradilan kita berani dan memiliki integritas supaya memeriksa perkara ini dengan benar gitu. Sehingga bisa kelihatan. Nah, disitulah nanti kejaksaan bisa melihatkan, menunjukkan, membuktikan bahwa telah memiliki 2 alat bukti, bukan barang bukti ya, 2 alat bukti dari setiap unsur-unsur yang diuraikan tadi. Di situ kita publik bisa menilai benar atau tidaknya, kan gitu. Nah, karena kenapa? Lembaga pra-peradilan tidak menentukan orang ini bersalah, guilty or not guilty, bukan wewenang dia. Yeah. Dia hanya prosedur saja. Prosedur, oh ini betul sudah boleh penetapan tersangkanya. Yeah. Oh ini sudah benar menjadikan tahanannya. Sebatas itu. Nah, cuman memang harapan kita selama ini, karena ini prosesnya masih lama nih kan, masih 2 minggu lagi. Karena publik sangat mendesak kan supaya jangan sampai jadi fitnah, jadi ini. Saya pikir nggak ada salahnya kejaksaan tuh mengatakan tentang alat-alat bukti yang mereka miliki, karena kan kita juga Pak Tom Lembong udah ditahan, nggak bisa ini kan lagi, supaya menghentikan polemik juga nih, karena ini menahan orang ini melanggar hak asasi loh. Semakin lama dia ditahan, semakin banyak hak asasi yang dilanggar gitu. Nanti kan kalau ujung-ujungnya salah minta maaf aja, cuman kan resikonya orang yang ditahan kan sudah lain gitu. Nah, jadi harapan kita Mbak Yasmin, kaitan dengan pemberantasan korupsi, kita semua setuju, Pak Pujiono. Ini harus betul-betul ditegakkan semangat pemberantasan korupsi. Penegakan hukum harus benar-benar dijalankan. Tetapi tentang semangat berkeadilan, semangat tidak tebang pilih, semangat berintegritas, itu yang harus kita sama-sama jaga. Jangan sampai mengatasnamakan hukum, mengatasnamakan pemberantasan korupsi, lalu menzalimin orang. Ini yang membahayakan. Kita sudah stop lah berpolitik. Kita ini sudah saatnya sama-sama membangun negara. Sudah tidak lagi berpolitik, sudah selesai semuanya. Nah sekarang, kalau memang orang ini korupsi, merugikan negara, membahayakan, hukum seberat-beratnya. Tapi kalau bukan orang ini hanya ada kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu, ya jangan. Lembaga penegak hukum harus berani bersikap tegas seperti itu. Saya yakin semuanya punya pendapat yang sama ya. Kalau memang salah ya harus dihukum gitu ya. Kalau memang tidak salah ya jangan dikriminalisasi gitu ya. Intinya begitu. Dan kita lihat saja nanti ke depannya apakah akan ada atau timbul tersangka baru dalam kasus ini atau hanya berhenti di Tom Lembong. Itu aja kan kita lihat. Begini, persoalan tersangka baru begini. Itu soal lain. Tersangka atau tidak tersangka soal lain. Soalnya penyidikan ini untuk 2015 sampai 2023. Artinya wajib mereka periksa semua. Wajib itu. Itu sesuai sprindik. Apakah itu memenuhi unsur menjadi tersangka tidak tersangka? Silakan. Silakan aja nanti penyidik yang punya kewenangan. Tetapi sesuai perintah penyidikan ini sampai 2023, artinya apakah menterinya, apakah dirjennya, apa siapanya, penyidik harus periksa. Kalau mau konsisten, ya semuanya harus diperiksa. Di kurun waktu tersebut. Iya, di kurun waktu tersebut sesuai dengan sprindiknya. Menjadi tersangka tidak tersangka ya kewenangan penyidik menilai, gitu. Nah, menurut mereka sekarang tersangkanya ini dulu lah, gitu. Supaya ini jangan jadi bias, gitu ya. Ya, Pak Ugro ada tambahan? Iya, jadi kalau tadi bicara masalah surplus, saya titip Pak Pujiono aja bahwa kalau bisa jangan hanya gula. Mungkin ada beras yang lain akan diimpor ya. Jadi beras karena tahun 2021 2022 itu Pak Anies waktu Gubernur DKI pernah ekspor beras ke Saudi Arabia. Berarti kita surplus beras itu salah satu indikasi ya. Nah, siapa yang impor beras itu perlu diperiksa, ya kan? Jadi mudah-mudahan ini akan membuka semuanya. Jangan fokus pada gula saja, ya. Tambahan untuk di luar gula tadi beras dan lain juga perlu dibuka. Mafia pangan lah istilahnya ya, seperti itu. Iya. Ada lagi tambahan? Iya, ternyata begini juga. Jadi orang sekarang ini kan rame-rame pengen jadi pejabat publik ya. Ternyata jadi pejabat publik itu kan sebenarnya juga berat. Artinya jadi menteri lah ya. Ternyata berat itu. Paling tidak 10 tahun ke depan akan dipanggil lagi dia. Enggak, artinya begini. Bisa 18 tahun ke depan. Ya. Depan dipanggil lagi. Dalam 18 tahun kan Victor ya. Ya, artinya begini. Menteri itu kan sebagai pejabat publik kan dengan segala instrumen yang dimiliki kan akhirnya dianggap tahu terhadap apa-apa yang kebijakan-kebijakan yang kemarin dibuat itu. Nah, dari konteks itu kan sehingga lebih perlu berhati-hati. Nah, kalau kemudian kita sepakat tentang
pemberantasan korupsi. Ya, nah kita anggap ini seperti yang diharapkan oleh Pak Ugro juga, ini bagian dari awal tentang perbaikan tata kelola pangan kita, dimulai dari gula, semoga bisa berlanjut pada yang lain-lainnya juga. Ya, terima kasih Pak Ugro, Pak Ari, dan ya. Pak Puji sudah menjadi tamu saya di Open Minded. Dan Sobat DN, jangan lupa untuk saksikan program lainnya di Diskursus.net. Dan saya Yasmin Muntas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.